Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi kita semua para sahabat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku masih di bab 1 ya, dengan judul Diri dan Keluarga di Tengah Lingkungan Sosial. Kita akan membahas soal di halaman 45 ya, masih pada buku yang sama. Kita mulai dengan soal pertama ya. Contoh kebutuhan tersier disajikan pada kolom. Di sini ada 4 kolom ya. Kolom A, baju pesta, makanan, rumah. Kolom B-nya villa, kalung emas, mobil mewah. Kolom C, mobil mewah, baju kerja, sepeda motor. Kolom D, sewa mobil rental, handphone, peralatan masak. Oke. Di sini kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan ya. Kebutuhan tentu ada alat pemuas kebutuhan ya. Alat pemuas kebutuhan itu terdiri dari barang dan jasa. Kalau kebutuhan ada 3 jenis atau 3 macam ya. Yang pertama kita kenal dengan kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah tersier ya. Jadi kebutuhan primer kita sudah tahu sandang, papan, pangan ya. Ibaratnya itu makanan, rumah ya. Kemudian tempat tinggal kita itu masuk kategori rumah ya. Jadi sandang, papan, pangan, intinya itu ya untuk kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan kedua ya, karena dia sekunder ya. Itu seperti kita sekolah ya, itu seperti kita ingin berrekreasi, itu masuk ke kebutuhan sekunder. Kemudian kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan tersier. Ini kebutuhan akan barang mewah ya. Tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan tersier. Kita lihat ya. Yang A ada baju pesta, makanan dan rumah. Itu sudah bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena ada makanan. Makanan masuk ke dalam kebutuhan primer ya. Rumah masuk ke dalam kebutuhan primer. Berarti tidak ada kategori tersier di sana. Kemudian kita lihat yang B, villa, kalung emas, mobil mewah. Ini semua barang mewah. Berarti B adalah kategori kebutuhan tersier ya. Kalau untuk yang C itu ada macam-macam kebutuhan di sana, ada kebutuhan tersiernya, ada kebutuhan sekundernya. Kalau yang D ada kebutuhan tersier, ada kebutuhan sekundernya di sana ya. Jadi yang paling pas jawabannya ketiga-tiga itemnya yaitu B, villa, kalung emas, mobil mewah. Jawaban pertama adalah B. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya. Air bersih yang didistribusikan PAM termasuk benda. Oke, PAM ya. Ini adalah sebuah perusahaan yang mendistribusikan air ya. Biasanya itu berupa air ledeng. Nah, ada kawasan-kawasan tertentu yang perumahannya atau daerahnya itu menggunakan air PAM. Ada juga yang menggunakan sumur bor ya. Itu tergantung dari masyarakatnya apakah membutuhkan PAM atau lebih baik menggunakan sumur bor. Di sini ditanya airnya termasuk ke benda apa. Kalau air di sungai itu masuk benda bebas, siapa saja bisa memakainya. Berarti bukan ya, ini airnya oleh PAM. Yang A itu komplementer. Komplementer itu kebutuhan pelengkap. Contohnya itu adalah pena tidak akan lengkap tanpa buku. Betul ya. Jadi kalau kita beli pena aja nggak ada kertas atau nggak ada buku ya dia nggak bisa akan berfungsi jadi alat tulis ya. Kemudian substitusi, yang biasa dengar
main bola ya, main basket atau olahraga tim, biasanya akan ada substitusi, berarti pengganti. Benda pengganti contohnya ya, biar lebih paham, nasi itu kebutuhan pokok yang mengandung karbohidrat. Biasanya bisa diganti dengan jagung, sama-sama menggunakan karbohidrat. Sagu sama-sama juga menggunakan karbohidrat. Kemudian ada ubi kayu atau singkong. Jadi ini benda substitusi. Jadi D, ekonomi ya. Benda ekonomi ini adalah benda yang bisa memiliki nilai ekonomis. Ibaratnya bisa diperjualbelikan. Air bisa nggak diperjualbelikan? Tentu bisa apabila sudah dikelola dengan baik ya. Bisa saja itu seperti air galon ya. Air galon kan dijual itu, atau air dalam kemasan ya. Jadi di sini air bersih yang didistribusikan oleh PAM termasuk benda ekonomi. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal ketiga ya. Sekelompok remaja baru saja selesai bermain voli. Ingat ya, remaja selesai bermain voli. Mereka merasa letih, haus dan lapar, siap olahraga, capek ya. Dua di antara mereka makan mie ayam dan minum es jeruk. Ingat, dua orang di antara mereka makan mie ayam dan minum es jeruk. Dua lainnya makan bubur kacang hijau dan minum es teh manis. Dari ilustrasi ini tampak bahwa pemenuhan kebutuhan dipengaruhi oleh faktor. Ada nggak yang menyebutkan usia di sana? Tidak. Ada nggak dikatakan di sana anak SMA atau anak SMP atau anak SD? Tidak. Berarti pendidikan dan usia kita eliminasi. Yang D, jenis kelamin ya. Apakah ada yang menyebutkan laki-laki dan perempuan di sana? Tidak. Berarti ini adalah faktor selera atau keinginannya ya. Apa yang dia pengen, itulah jawabannya, yaitu selera. B. Jadi nomor 3 jawabannya B, selera. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Anita seorang pelajar SMP. Pada waktu senggang, dia pergi ke sebuah toko swalayan di dekat rumahnya. Di sana ada banyak benda yang menarik. Contohnya alat tulis dan aksesoris ya. S-nya hilang. Uang yang dimilikinya hanya cukup membeli satu benda saja. Berdasarkan skala prioritas kebutuhan seorang siswa, Anita akan membeli. Oke, ada yang namanya kita uangnya nggak cukup ya, tapi banyak benda yang ingin dibeli. Jadi untuk dapat membeli suatu hal, tentu kita akan memakai skala prioritas ya. Prioritas ini bahasa kitanya atau bahasa Indonesianya adalah hal yang utama. Bagi pelajar, apakah yang utama? A, ikat rambut. Anita ya, dari segi nama berarti dia perempuan ya. Butuh nggak dia ikat rambut? B, gelang. Ini juga benda yang juga dibutuhkan oleh wanita untuk aksesoris. C, bando. Ini juga wanita ya. Yang D, pena. Tapi sekali skala prioritas, ingat Anita seorang pelajar SMP. Jadi yang paling dibutuhkan seorang pelajar adalah, ya betul, D, pena ya. Kita lanjut soal kelima. Kesempatan antara menurut Edward L. Ullman terjadi ketika, Edward L. Ullman ini salah satu tokoh atau ahli dalam ilmu sosiologi ya. Kita lihat dulu apa sih arti dari kesempatan menurut Edward L. ini ya. Beliau mengemukakan tentang kesempatan berinvestasi ya, diartikan sebagai adanya kesempatan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain karena adanya peristiwa yang menghambat interaksi antar luar wilayah. Hambatan tersebut dapat berupa bencana alam atau potensi sumber daya lain di wilayah tersebut. Berarti keterbatasan sumber daya alam di suatu wilayah juga akan memberi peluang atau kesempatan wilayah lainnya untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain. Ini agak ribet ya bahasanya. Intinya menurut Edward, wilayah yang kurang berpotensi akan menjadi
kesempatan oleh wilayah yang mempunyai potensi yang banyak untuk mendistribusikan kebutuhan barang dan jasa di wilayah tersebut ya. Jadi kita lihat dulu, di suatu wilayah hanya satu tempat kursus, sementara di wilayah yang lain ada banyak tempat kursus pilihan. Satu wilayah hanya ada satu tempat kursus, wilayah lain punya banyak tempat kursus. Yang B, kamu membeli alat tulis di warung dekat rumahmu meskipun tidak terlalu kamu butuhkan. Oke. Yang C, kamu mengunjungi salah satu tempat wisata yang ingin kamu kunjungi pada waktu senggang. Kemudian ada yang D, ibu berbelanja di toko swalayan di dekat rumah karena perjalanan ke sana lebih nyaman. Kira-kira mana nih ya potensinya, kesempatannya ya, wilayah yang punya potensi kemudian memberikan ke wilayah yang kurang berpotensi. Yang A kita lihat ya, ini hampir mendekati jawabannya. Di suatu wilayah hanya satu tempat kursus, sementara di wilayah yang lain ada banyak tempat kursus. Ini berarti wilayah yang satu ini berpotensi untuk wilayah yang banyak kursus ya, menambah tempat usahanya. Kemudian yang juga ada potensi jawabannya yang benar itu adalah ketika ibu belanja di toko swalayan di dekat rumah karena perjalanan ke sana nyaman. Ini juga suatu hal yang berpotensi untuk menyempurnakan teori dari Edward L. Ullmann ini. Kalau yang B, kamu membeli alat tulis di warung dekat rumahmu meski tidak terlalu membutuhkan, berarti bukan potensi. Kamu mengunjungi salah satu tempat wisata yang ingin kamu kunjungi pada waktu senggang. Ini hanya sekedar kebutuhan berrekreasi ya, sekunder ya. Berarti jawaban yang tepat dan mendekati adalah A ya. Di suatu wilayah hanya satu tempat kursus, sementara di wilayah yang lain ada banyak tempat kursus. Nomor 5 jawabannya adalah A. Oke, baik teman-teman. Sekian dulu pembahasan kita kali ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada jawaban yang lebih menarik dan lebih bagus, boleh share di kolom komentar. Kita akan diskusi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.